Baik, perkenalkan nama saya Pedro Gonzales Kohaminggu, NIM 1803030086, kelas Sosiologi B, semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas review ke-8 gerakan sosial dengan judul Gerakan Hak Distabilitas. Baik, kita langsung saja ke pembahasan bab pertama, mengatasi distabilitas. Robert L. Burgdorf Jr. yang berusia goi tahun siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu tahun 1968 dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert S.R. adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu serikat pekerja mensponsori program khusus yang memungkinkan pria muda bekerja sebagai magang dan mereka dengan mereka ayah atau ahli listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Robert Burgdorf SR telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa. Dia telah membiasakan putranya dengan alat peragangannya, dan sekarang ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja, Bob muda merasa dewasa dan jantan. Tetapi hari pertama itu akan segera berubah menjadi kekecewaan ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka. Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawa ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi of kata nada, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak mempekerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob Burgdorf Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun Burgdorf yang lebih tua tidak menjadikan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan sesuatu. Tangan kirinya termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkannya. Tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak mandor serikat pekerja. Anak tidak bisa melakukan itu melanggar hukum. Namun pada tahun 1968 hanya ada sedikit undang-undang anti diskriminasi di Amerika Serikat. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia tidak mendapatkan kesempatan di tempat kerja. Marah, dia hanya bisa pulang, frustasi dan marah pada hari musim panas yang mengecewakan di tahun 1968 itu. Bob Burgdorf Jr. tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Dia melanjutkan untuk lulus dari kuliah, mendapatkan kelas sarjana hukum, dan menjadi pengacara yang spesialisnya adalah hukum kecacatan. Dulu ia pernah mengenakan jeans, kaos oblong, dan sabuk berkakas. Kini pengacara 48 tahun itu menggunakan setelan jas. Seseorang harus melihat lebih dekat untuk memperhatikan bahwa lengan kanan atasnya lumpuh. Burgdorf bersiap untuk membuat perbedaan utama dalam hukum kecacatan. Presiden Ronald Reagan telah menunjuk dia dan selusin ahli lainnya ke Dewan Nasional Cacat. Segera berganti nama menjadi Dewan Nasional Distabilitas (NCD). 13 orang ini pertemuan pada bulan Februari 1988 di semua kamar hotel di Washington. Di sana mereka akan menyusun undang-undang nasional Amerika dengan distabilitas. Melayani di komite bersama Burgdorf adalah pria kecil tampak lemah yang penampilannya mungkin menyesatkan banyak orang. Justin Dart Jr. juga telah tertular polio pada tahun yang sama dengan Burgdorf. Penyakit itu membuat kakinya lumpuh, jadi dia pakai kursi roda. 18 tahun lebih tua, dia telah menghadapi diskriminasi jauh sebelum Burgdorf diikat di sabuk berkakasnya. Dart kuliah di University of Houston selama awal 1950-an, tetapi sertifikat mengajarnya ditolak. Pejabat universitas mengira tidak ada yang bisa mengajar dari kursi roda tanpa dukungan hukum untuk menggugat keputusan kursi roda, mulai berbicara tentang sesuatu yang mereka berdua telah impikan selama bertahun-tahun, undang-undang hak sipil yang komprehensif bagi para penyandang disabilitas. Presiden Reagan telah memberikan beberapa dukungan untuk gagasan tersebut setelah menciptakan NCD, tapi Reagan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai prioritas dan tidak berpikir Dewan akan membuat proposal yang serius. Dalam satu pertemuan, Burgdorf menyatakan
keraguannya bahwa sesuatu yang penting dapat dilakukan. Banyak orang yang tidak terlalu tertarik pada penyandang disabilitas, tapi darat akan melakukannya. Jangan lakukan itu. Saya pikir kita harus melakukannya, tidak peduli apapun konsekuensinya. Anggota dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ada undang-undang yang penting akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Baik, bab yang kedua, dikirim ke ketaatan. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah. Karena polio mengubah hidup Rudolf, dalam kasus lain seseorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial, sebelum negara tersebut merdeka di Inggris Raya. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika Serikat. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, pengecahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachussetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif untuk membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun pada awalnya, hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan. Baik, bab yang ketiga, bangkitnya disabilitas lembaga. Tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 60.000 orang Amerika, termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu, tewas selama perang saudara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka. Banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi, para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Dengan banyaknya luka dan amputasi, baru industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866 di negara bagian Mississippi,
Misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan. Kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1876. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois mengeluarkan undang-undang serupa. Di Portland, Oregon, undang-undang melarang siapapun yang cacat atau cacat untuk menjulur-julur di tempat umum. Inti dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.